rongga hidung ya. Rongga hidung. Ada yang tahu di rongga hidung itu ada apa aja? Di dalam hidup kita ini ada apa aja? Nah, fungsi bulu hidung yang ada di dalam tubuh kita ini untuk menyerap udara agar udara yang masuk dalam tubuh kita itu bisa tersaring, agar semua yang diserapnya itu akan disaring semuanya, apabila yang kotor akan dikeluarkan gitu ya. Udah ngerti? Oke. Baik, selanjutnya ini apa? Ini rongga mulut. Nah, dalam mulut itu ada apa saja? Gigi. Nah, ini dia bronkus. Bronkus. Sedangkan ini bronkiolus. Bronkiolus. Di bronkiolus ini dia gambarnya seperti cabang ya, cabang atau batang. Batang. Ini fungsinya untuk menyalurkan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Dia akan diserap dan disalurkan dalam alveolus. Alveolus. Nah, dalam bronkus ini dia menyalurkan kedua bagian paru-paru kita. Dalam alveolus ini bentuknya seperti anggur yang menggumpal. Nah, yang di sini di mana pas menggumpal ini dia akan membedakan bagian-bagian mana dalam tubuh kita yang bisa diserap akan disaring di dalam alveolus. Oke, ngerti? Nah, ini adalah paru-paru. Paru-paru ya. Nah, di dalam paru-paru ini disitulah kita bernafas. Disitulah kita tahu orang itu hidup atau tidak. Di mana paru-paru kita? Bagaimana paru-paru kita? Di sini kan? Di sini kan? Di sini kan? Di mana? Ini jantung, ya kan? Di bagian sini, dada, sini ya. Di sini bagian paru-paru kita. Nah, yang ini, sedangkan ini namanya diafragma. Nah, diafragma ini kalau kita bernapas itu akan apa? Coba bernapas. Menaikkan, tarik, baru keluarkan. Nah, itu diafragma. Dia mendorong napas kita agar napas yang dalam tubuh kita itu boleh keluar dan bisa masuk lagi ke dalam, gitu ya. Itu namanya diafragma. Nah, ini adalah tulang rusuk dari paru-paru kita. Tulang rusuk ya, tulang rusuk. Nah, kalau nggak ada tulang rusuk kayak mana paru-paru kita itu? Hancur kan? Pernah lihat paru-paru ayam? Pernah. Khususnya pernah. Pokoknya bagian dalam sudah pernah ya, pasti sudah pernah dimakan. Nah, di sini kita akan jelaskan bagaimana paru-paru itu mulai bekerja. Dari bahan-bahan yang mudah kita kenal. Ini apa? Ini. Ini? Ini botol apa? Dua. Ini balon. Nah, bayangkan ini paru-paru dalam tubuh kita ya. Ini dalam paru-paru dan ini diafragma yang mendorong masuk dan keluarnya udara. Nah, jika kita menarik nafas seperti ini, ya. Jika kita menarik nafas, maka balon waktunya dikit lagi ya. Dia sistem pernapasan pada manusia. Dan ngerti semua kan? Jadi alat pernapasan ada mulai dari hidung, tenggorokan, faring, naring, bronkus, bronkiolus, paru-paru, diafragma. Oke? Nah,
kami yang masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, kami mau pulang serta akan perjalanan sampaikan kami ke tujuan dengan tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih Bapak yang baik, dengan doa kami dalam nama Yesus Haleluya. Selamat sore adik-adik. Alat pernafasan pada manusia. Udah hafal kan? Udah? Nah, itulah alat-alat pernafasan pada manusia. Nah, sekarang kakak akan menguji kalian. Apakah kalian sudah hafal mengenai sistem pernafasan manusia ini? Coba catat dan jawab di buku kalian masing-masing. Kakak akan bagi soal, tapi jawabnya di situ aja ya, di kertas. Tulis soalnya. Bagaimana cara kerja dari organ paru-paru? Bagaimana cara kerja dari organ paru-paru? Udah? Nah, yang kedua, tuliskan apa-apa saja alat pernafasan yang ada pada manusia. Dah, kita lihat soalnya. Jawab ya. Nomor 2, soalnya. Nomor 2, tuliskan. Bisa mana Kak? Tuliskan apa saja pernafasan pada manusia. Sudah? Sudah jawab? Udah? Belum? Nah, yang ini apa? Ini tenggorokan. Nah, ini dia namanya tenggorokan. Tenggorokan ini disebut juga dengan laring. Ada yang tahu fungsi tenggorokan? Fungsi tenggorokan dalam tubuh manusia yaitu untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru tubuh kita. Nah, itu fungsi dari tenggorokan. Yang ini ada yang tahu apa? Tahu? Ini trakea. Nah, di dalam tenggorokan ini kan disalurkan pernafasan udara, lalu dalam trakea ini juga menyalurkan kedua sisi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Fungsi dari trakea ini adalah untuk untuk menyalurkan udara dan menyaring udara agar udara yang masuk dalam paru-paru itu bisa dikelola dalam bronkus dan bronkiolus. Nah, ini dia bronkus. Sedangkan ini bronkiolus. Di bronkiolus ini dia gambarnya seperti cabang ya, cabang atau batang. Ini fungsinya untuk menyalurkan udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Dia akan diserap dan disalurkan dalam alveolus. Nah, dalam bronkus ini dia
Dalam alveolus ini bentuknya seperti anggur yang menggumpal. Nah, yang di sini dimana pas menggumpal ini dia akan membedakan bagian-bagian mana dalam tubuh kita yang bisa diserap akan disaring di dalam alveolus. Oke, ngerti? Nah, ini adalah paru-paru. Paru-paru ya. Nah, di dalam paru-paru ini disitulah kita bernafas. Disitulah kita tahu orang itu hidup atau tidak. Di mana paru-paru kita? Bagaimana paru-paru kita? Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di mana? Ini jantung, ya kan? Di bagian sini dada, di sini ya. Di sini bagian paru-paru kita. Nah, yang ini, sedangkan ini namanya diafragma. Nah, diafragma ini kalau kita bernapas itu akan apa? Coba bernapas. Menaikkan, tarik, maka paru-paru akan membuka. Nah, jika kita mengempiskan nafas kita, paru-parunya akan mengecil. Seperti itu. Ada yang mau mencoba? Coba enggak? Gak apa-apa, coba aja. Masih nggak mau? Erin mau mencoba? Membuktikan bagaimana proses bekerjanya paru-paru. Ini diafragma. Kalau ditarik, maka paru-paru akan mengembang. Nah, jika diafragmanya dikempiskan, maka balonnya akan mengempis. Nah, coba. Coba aja. Coba. Tarik. Ini. Bisa diembus, tarik. Nah, embuskan. Nah, udah tahu? Mau coba? Kamu apa coba aja? Gak usah diembus. Udah, tarik aja. Dah, lagi. Nah, coba lagi. Gak apa-apa. Nah, coba aja. Nah, ini paru-paru mengembang dan ini mengempis. Nah, coba. Nah, ini jika kita bernafas dan ini mengeluarkan nafas. Enggak? Nah, udah tahu kan bagaimana cara kerja paru-paru? Ini mengembang dan ini mengempis. Kalau mengembang paru-paru kita itu namanya bernafas. Kalau mengempis paru-paru kita mengeluarkan nafas. Nah, itu dia sistem cara kerja manusia. Nah, proses pernapasan pada manusia yang pertama dimulai dari rongga hidung, kemudian rongga hidung itu menyalurkan kepada tenggorokan, dan tenggorokan itu disalurkan di dalam trakea, dan dalam trakea itu dia akan menyalurkan udara atau oksigen kepada bronkus, dan bronkus akan menyalurkannya kepada bronkeolus, dan bronkeolus ini akan disalurkan kepada alveolus, di mana alveolus ini dia akan menyaring semua udara atau disaring semua agar setiap udara yang kita hirup itu bisa kita hirup dengan baik, dan misalnya ada udara yang kotor itu maka akan disaring dan disisihkan kembali. Nah, di dalam paru-paru ini juga akan bekerja sistem pernapasan kita mengetahui bahwa udara yang kita hirup itu sudah baik. Nah, dalam paru-paru maka akan mengalir setiap udara itu kepada diafragma, dan diafragma ini ialah yang mengeluarkan bahkan yang memasukkan setiap udara atau mendorong sistem pernapasan kita. Dan nah, di sini kalau punya lagu agar adik-adik semua lebih paham macam-macam atau bagian-bagian dari sistem pernapasan. Ada yang tahu lagu burung kakak tua? Tahu kan? Nah, burung kakak tua ini akan kakak ganti liriknya menjadi sistem pernapasan. Kak akan ini ya. Tapi sambil catat ya kalau bisa apa? Catat ya. Hidung, catat. Biar bisa nyanyi. Hidung tenggorokan. Faring juga laring, namanya faring juga laring. Bronkus, bronkeolus. Bronkus, bronkeolus. Bronkeolus.
Enggak, di bawahnya itu. Organ pernapasan. Di bawahnya lagi organ pernapasan. Di bawahnya itu alat pernapasan. Itu alat pernapasan pada manusia. Udah kan? Ini sama. 1, 2, 3 aja. Hidung, tenggorokan, paling juga lari, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan paru-paru. Itu sistem pernapasan. Itu organ pernapasan. Itu alat pernapasan pada manusia. Tahu dulu ya bagaimana cara kerjanya. Apa saja bagian-bagian atau alat sistem pernapasan pada manusia? Itu ada 7 ya, atau enggak 8 sama. Bagaimana cara kerja paru-paru? Tadi adalah benar. Ingat aja burung kakak tua. Tadinya. Burung kan aja kan ini ya. Hidung. Ada ini. Ada di bawahnya lagi. Ada ini. Ada yang mendorong udara. Ada yang mendorong udara mengeluarkannya. Dengan saya kata kuncinya. Udah? Nomor 1, cara kerjanya. Cara kerja paru-paru itu kan ada. Kalau balon ditarik, apa yang terjadi dengan paru-paru? Kalau hembuskan, apa yang terjadi dengan paru-paru? Yuk, cepat dikerjakan.